Ups, oh my god. Aduh, mati. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi di Gawi Game, channel yang membahas tutorial, devlog, serta diskusi seputar pengembangan game. Namaku Guntur, dan kali ini kita akan menjawab request dari Shadowwalker303 yang menanyakan gimana caranya bikin musuh yang menembak dari samping. Kurang lebih projectnya akan seperti ini. Kita akan menggunakan project platformer 2D yang kemarin, dan di sini kita akan tambahkan meriam yang bisa melihat hero, ya, dan meriam akan mengeluarkan peluru, yang mana peluru ketika menabrak akan mengeluarkan partikel. Langsung aja kita buka Godot dan project platformer 2D yang kemarin. Di sini aku udah tambahkan satu level baru, yaitu level musuh nembak. Kalau teman-teman ingin mendownload project ini, linknya ada di deskripsi ya. Oh ya, sebelum aku mulai, kalau teman-teman menyukai video ini dan ingin support saya, klik like dan subscribe. Dan jangan lupa klik icon lonceng serta follow Twitter agar tidak ketinggalan. Follow juga Instagram Gawi Game untuk informasi harian seputar pengembangan game. Di level baru ini, teman-teman mungkin bisa melihat sudah ditambahkan ada tile map, hero, yang mana sudah dinyalakan editable children-nya, dan kamera juga sudah kita edit sehingga limitnya mengikuti bentuk level. Lalu kita tambahkan objek pedang, serta ada parallax. Kalau teman-teman belum mengerti caranya bikin objek-objek ini, mungkin teman-teman bisa cek ke seri video tutorial platform 2D yang linknya ada di atas ya. Kita mulai dengan bikin objek meriamnya dulu, dan kita akan menggunakan kinematic body sebagai root-nya. Jadi kita klik new scene, pilih other node, lalu kita ketik kinematic body, kita pilih yang 2D, dan di sini ada warning ya, kita klik warningnya. This node has no shape, so it can't collide or interact with other objects. Consider adding a collision shape 2D or collision polygon 2D as a child to define its shape. Jadi kata kuncinya di child, kita harus bikin objek baru yaitu collision shape 2D. Warning di kinematic body sudah hilang, namun kita ada warning baru kalau kita klik. A shape must be provided for collision shape 2D to function. Please create a shape resource for it. Nah, kata kunci resource ini berarti kita cek ke inspector, shape-nya masih empty, kita klik dan kita pilih yang rectangle shape 2D aja. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk namanya kita ganti jadi meriam. Ya, tadi double klik dulu, kemudian ganti nama. Terus untuk visualnya kita akan pakai aset yang tersedia ya di Treasure Hunters PNG ini. Di sini ada folder yang namanya Shooter Traps, dan kalau kita klik isinya itu ada beberapa musuh yang dia diam di tempat dan dia bisa menembak ya. Di sini bisa kelihatan dia punya cannonball, dan ini akan cocok sekali untuk kita pakai sebagai musuh ya. Nah, kita mau geret Shooter Traps ini ke Godot, tapi kita pastikan dulu kita pilih aset di file system, lalu kita geret Shooter Traps ke dalam assets. Oke, kalau sudah masuk, kita bisa buka Shooter Traps. Ada cannon, kita buka, lalu di bagian bawah ada cannon idle, dan untuk filenya 1.png ini kita geret. Nah, otomatis kalau kita geret gambar itu, dia tipe datanya adalah sprite ya. Dan ini kita ganti aja namanya, double klik, kita tulis sprite, lalu kita taruh di sebelumnya atau di atasnya collision shape 2D. Dan biasanya untuk animasi, kita selalu menggunakan animated sprite. Tapi kali ini kita akan menggunakan animation player ditandamin dengan animation tree. Namun sebelum kita menambahkan animation player, kita save dulu, taruh di karakter, dan kita save meriam.tscn. Lalu kita pastikan klik meriam, dan kita klik plus. Kita ketik animation player, dan kita tambahkan animasi baru yaitu diam ya. Kita klik animation, klik new, tulis diam, dan kita klik sprite, lalu di bagian key ini kita pencet dan kita klik create. Nah, sekarang kita punya satu keyframe yang berisi texture ini ya. Untuk panjangnya animasi kita kecilkan ke 0,2, lalu kita loop ya. Lalu kita tambahkan animasi baru, kita klik animation, klik new, dan kita tulis nembak. Oke. Dan di sini kita akan ke cannon fire, dan kita akan geret satu ke texture kayak gini, dan kita akan klik kunci ya, klik create, lalu kita pindah ke ini. Kalau kita control scroll akan zoom in,
kita pindah ke 0,1, kemudian pilih 2.png, geret ke texture, klik kunci, dan ini akan kita lakukan sampai 6 PNG ya. Oke, setelah itu kita akan perpendek ke 0,6 dan ini akan di loop, kemudian kita bisa play. Ya, seperti ini animasinya. Nah, biasanya yang ngatur kapan animasi itu dijalankan, kita lakukan dengan coding. Tapi kali ini kita akan menggunakan yang namanya animation tree. Nah, animation tree ini dipakai untuk ngatur animasi dari animation player. Itulah kenapa kita nggak menggunakan animated sprite. Tool animation tree ini powerful banget, dan aku akan jelasin sebagian kecil apa yang kita bisa lakukan dengan animation tree. Salah satunya adalah kita bikin state animasi. State animasi ini bantu untuk atur kapan animasi dijalankan dan urutannya. Berhubung animasi meriam ini sederhana, jadi kita akan bikin state yang sederhana juga ya. Nah, sebagai contoh, ketika meriam menembak, kita akan otomatis balik ke animasi diam. Jadi dari sini kita akan klik meriam, kita klik plus, lalu kita ketik animation tree. Oke. Dan di sini ada warning ya, kalau kita klik warningnya, no root animation node for the graph is set, path to an animation player node containing animations is not set. Jadi inti dari ini adalah dia itu mencari animation player. Jadi kita ke anim player di sini, lalu kita klik assign dan kita klik animation player. Klik OK. Dan ini masih ada warning ya, kita klik warningnya, no root animation node for the graph is set. Nah, ini maksudnya tree root di sini masih empty. Kalau kita klik panah kecil, di sini ada beberapa resource baru yang kita bisa pilih. Dan ini mungkin sekilas akan kelihatan rumit ya, karena ada banyak banget. Tapi sebenarnya intinya ada 4 aja yang penting, yaitu yang pertama adalah animation node blend tree yang dipakai di game 3D untuk mencampur beberapa animasi sekaligus, misalnya berlari sambil melempar. Dan ada animation node blend space 1D maupun animation node blend space 2D, yang mana ini akan mengatur animasi sesuai dengan posisi tertentu, apakah itu di satu sumbu atau di 2 sumbu. Dan yang terakhir adalah animation node state machine, yang mana gunakan untuk bikin animasi state. Nah, karena kita akan buat state animasi, maka kita akan klik new animation node state machine. Di panel animation tree ada menu baru ya, kita bisa lihat ada menu untuk seleksi, untuk membuat node baru, untuk mengkoneksikan node, menghapus node, set node ini sebagai node yang mulai, dan untuk set node ini sebagai yang akhir. Kita akan klik untuk bikin node, lalu kita klik di area sini, kita pilih add animation, klik diam. Lalu kita akan pilih lagi, klik add animation, dan klik nembak. Nah, sekarang kita akan sambungkan keduanya. Jadi pertama kita akan klik connect nodes, dari diam ke nembak, lalu dari nembak ke diam. Ya, artinya adalah kita bisa pindah dari animasi diam ke nembak, dan juga sebaliknya. Tapi untuk nembak, karena kita pingin setelah nembak itu dia langsung balik ke diam, maka kita bisa ubah sifat dari koneksi ini. Kalau kita dengan posisi koneksi ini terseleksi ya, kalau kita klik seleksi kan kita bisa seleksi node yang ini koneksinya, bisa juga klik node-nya. Kalau kita klik koneksinya, maka kita bisa ke inspektor, dan di sini ada beberapa mode untuk peralihan atau switch mode. Yang pertama adalah immediate, sync, lalu ada add end. Ini ada untuk mengubah sifat perpindahannya. Kalau untuk immediate, mau kapanpun dia akan pindah animasi. Kalau sync, itu akan dia menyesuaikan frame-nya. Dan kalau add end, itu dia akan menunggu animasi yang sebelumnya selesai, baru dia akan pindah. Karena nembak itu nanti kita akan nunggu dia selesai, maka kita akan klik add end. Dan auto advance ini dipakai untuk menandai bahwa dia akan pindah setelah selesai. Jadi ini harus dinyalakan on. Ya, ini kemudian akan kelihatan berbeda ya, hijau. Nah, untuk mencoba kita akan nyalakan animation tree ya. Kita klik animation tree, ini aktif kita nyalakan. Nah, otomatis dia mulai dari diam dulu, dan kalau kita nembak, klik nembak, nah dia akan nembak dulu kemudian balik ke diam. Nah, kita akan set diam ini sebagai permulaan, jadi kita klik diam, lalu kita akan klik toggle autoplay untuk menyalakan dia sebagai permulaan. Dan di sini akan tertulis start ya. Nah, sekarang kita akan membuat objek sebagai pengganti mata dari meriam, yang mana ketika dia melihat ada musuh atau hero, dalam konteks ini adalah hero ya, musuh dia adalah hero,
maka dia akan mulai menembak. Kita akan klik meriam dan kita klik plus, pilih atau kita tulis raycast, pilih raycast 2D. Nah, ini kita pakai sebagai garis pandangnya ya. Jadi ini kita bisa arahkan ke kiri ya. Caranya adalah cast 2-nya ini X itu ke minus misalnya 100 ya. Dan untuk Y kita nolkan. Nah, untuk collision mask kita akan biarkan hero di sini. Nah, jangan lupa kita nyalakan enabled ya di sini, on. Dan kita akan tambahkan codingan untuk cek ketika ada yang collide di sini. Maka untuk meriam kita klik dan kita klik add script, lalu kita pilih create. Oke, ini kita hapus dulu yang kode di bawahnya. Lalu kita akan tulis onReady var raycast 2D sama dengan raycast. Jadi kita akan inisialisasi semua variabel yang penting, yang mana adalah objek-objek yang sudah kita buat. Kita tulis onReady var animation sama dengan animation 3. Oke, lalu kita mau ambil state machine dari animation ya. Caranya adalah kita tulis misalnya di sini ya, onReady var state machine sama dengan dari animation 3 kita buka parameters. Nah, ini kita hover yang playback ya. Tulisannya parameters/playback. Ya, kita tulis di sini animation bracket atau kurung siku. Lalu kita tulis playback. Ya, sama dengan yang di sini ketika hover ya. Nah, kita menulisnya berbeda, tidak pakai titik apa gitu ya, karena isi daripada playback itu bisa berbeda-beda, bisa animation state machine, bisa blend tree dan seterusnya, maka harus tertulis seperti ini ya. Lalu kita tulis func process delta ya, dan kita cek ya. Lihat target sama dengan raycast 2D is colliding. Nah, is colliding ini adalah fungsi untuk cek apakah dia sedang menabrak sesuatu atau enggak. Dalam konteks ini adalah hero ya. Jadi, if lihat target, maka state machine travel nembak. Nah, travel ini adalah fungsi untuk menggerakkan animasi dari satu node ke node yang berbeda dengan jarak yang paling dekat. Nah, di dalam meriam animasinya memang sederhana ya, cuma ada diam dan nembak sehingga dia akan pindah dari diam otomatis langsung ke nembak. Tapi mungkin ada beberapa konfigurasi animasi yang node-nya itu banyak ya, sehingga untuk mencapai ke animasi tertentu dia perlu melewati animasi yang lain. Kita bisa coba, tapi sebelum itu kita perlu ke level musuh nembak dan kita perlu tambahkan meriam ke dalam level ya. Jadi kita klik level musuh nembak dan kita geret meriam ke dalam, misalnya begini dan mungkin begini. Nah, harusnya ketika hero lewat, meriam akan memainkan animasi nembak ya. Nah, di awal seperti ini meriam tidak bereaksi, tapi ketika hero sudah melewati raycast tadi, dia akan beranimasi ke nembak ya, dan kembali lagi ke diam setelah selesai atau setelah dia tidak melihat hero. Nah, untuk yang berikutnya kita akan bikin bola meriamnya. Jadi ketika meriam itu melihat hero, dia akan mulai nembak dan di tengah-tengah animasi nembak dia akan keluarkan bola meriam atau pelurunya. Jadi kita klik plus, kita pilih other node dan kita ketik area 2D. Nah, kenapa kita pilih area 2D ya? Karena gerakannya simple, lurus aja, kita nggak perlu pakai fisika atau simulasi fisika sehingga dia turun karena gravitasi, dan dia hanya digunakan untuk mendeteksi tumbukan. Ya kan? Dengan area 2D masih terseleksi, kita lihat ada warning, kita klik warningnya, this node has no shape, so it can't collide or interact with other objects, jadi kita perlu membuat collision shape 2D ya. Kita klik plus, tulis collision shape, pilih collision shape 2D, warning tadi hilang, tapi collision shape 2D-nya sekarang ada warning baru, dan di sini dia minta kita bikin shape resource ya. Nah, shape-nya kita pakai yang circle. Oke. Ini kita ganti nama jadi bola meriam. Dan untuk asetnya kita ada cannonball idle. Begini. Nah, ini kita bisa ganti nama jadi sprite. Dan untuk collision shape kita bisa atur ukurannya pas begini. Kemudian kita save, masih di folder karakter. Dan kita klik save. Di bola meriam kita tambahkan satu script baru, create. Ini dihapus aja. Kita bikin variabel baru ya, var kecepatan sama dengan 250, var arah sama dengan vektor 2 left ya. Jadi secara default kita bikin dia
ke kiri. Lalu kita tulis func proses delta, dan kita akan gunakan fungsi translate. Ini adalah arah kali kecepatan, kali delta. Oke, kita save, kemudian di bola meriam kita klik lagi, dan kita pastikan collision layernya sesuai ya, kita pakai yang layer 6 aja, dan kita akan masknya hero, jadi bisa nabrak hero. Kemudian untuk node, kita akan cek body entered ya, double klik dan kita connect. Nah, pas di sini kita akan sembunyikan sprite ya, set kecepatan jadi 0, jadi dia akan diam di tempat, dan sprite akan tidak kelihatan. Nah, nanti yang kita lakukan di sini adalah kita akan tambahkan partikel, sehingga ketika dia nabrak, itu akan dia memainkan partikel. Nah, sekarang kita pengen tentukan kapan si bola meriamnya itu keluar ya, di animasi meriam. Jadi kita ke meriam, pilih animation player, lalu ini sudah ditembak ya. Dan menariknya dari animation player, kita bisa menganimasikan apapun ya, bahkan kita bisa memanggil fungsi. Kita akan memanggil fungsinya dari meriam ya, jadi kita ke fungsi yang meriam ini dulu, ke GD script-nya atau script-nya, lalu kita tambahkan func tembak, lalu kita print aja dulu ya, tembak. Oke. Nah, di sini kita save, lalu di bagian animation player, untuk animasi nembak, kita tambahkan track baru ya, add track, pilih yang call method track. Lalu kita ke meriam. Oke. Dan kita akan cek untuk posisi ketika dia nembak itu. Oh, ini sebentar, ini harus dimatikan dulu yang animation tree ya. Ini dimatikan dulu. Jadi sekarang, nah posisi ini ya, posisi dia bisa nembak. Kita insert key, lalu kita pilih tembak ya, ini open. Nah, sekarang di frame 0,3 dia akan panggil fungsi nembak yang ada di script ya. Dan ini nanti kita panggil si bola meriam tadi. Nah, di mana posisi bola akan dikeluarkan, kita akan bikin objek baru ya di meriam. Jadi kita klik meriam, lalu kita klik plus, dan kita ketik position 2D. Ini kita pilih position 2D. Terus kita akan pindahkan position 2D ini, objek ini ada di sini ya kira-kira. Jadi ini kita pakai untuk posisi ketika bola meriam dikeluarkan. Nah, untuk mengeluarkan bola meriam, kita akan bikin variabel dan kita preload bola meriamnya dulu. Jadi kita tulis var garis bawah bola meriam sama dengan preload, lalu kita caret bola meriam tscn ke sini. Kemudian kita akan bikin instance dari bola ya. Jadi var bola meriam sama dengan bola meriam instance. Lalu kita pastikan posisi bola meriam yang barusan kita buat itu, posisi terhadap keseluruhan scene itu sama dengan position 2D dari global juga. Jadi ini position 2D global position. Lalu kita tambahkan bola meriam ke dalam global scene ya. Jadi kita get tree current scene at child bola meriam. Nah, ini harusnya udah bisa ya. Oh, sebentar, ini harus nyalakan dulu. Kita meriam ke animation tree, dinyalakan. Aktif dulu. Oke, ini kalau kita coba, nah, dia tembak ya, tapi nggak keluar ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman masih ingat, collision-nya itu di hero ya, sementara meriam ini collision-nya adalah hero juga. Ya, jadi ini harus dijadikan musuh, lalu mask-nya dia hero dan juga level. Terus untuk bola meriam selain hero, dia juga harus level ya, tapi dia akan tembus musuh. Sehingga ini sekarang harusnya bisa ya. Oke. Sip. Nah, dia nabrak, kalau kena tembok dia hilang, kalau kena hero juga hilang. Oke, sekarang kita balik lagi ke bola meriam dan kita pengen buat partikelnya ya. Jadi ketika tadi menabrak hero atau level, dia pecah dan dia mengeluarkan partikel. Kita klik plus di bola meriam, lalu kita tulis partikel. Nah, ada dua partikel di sini ya, CPU particles 2D dan particles 2D. Karena kita pakai GLES2, maka kita pakainya yang CPU particles 2D. Kalau teman-teman pakai GLS3, bisa pakai particles 2D yang biasa ya. Jadi kita klik CPU particles 2D. Di sini udah kelihatan ada simulasi particles.
Dan di sebelah kanan ada banyak sekali konfigurasi. Ini kelihatan rumit dan kayaknya perlu video khusus untuk menjelaskan satu persatu propertinya. Untuk menyingkat waktu, aku akan jelaskan properti-properti apa aja yang kita pakai untuk efek ini ya. Nah, yang pertama kita ingin mengubah partikel ini dengan menggunakan sprite yang berbeda ya, atau sprite serpihan. Kita bisa buka drawing, di sini ada texture ya, kita bisa ke asset, pilih yang Cannonball Destroyed, kita pilih yang 1.png. Dia ada beberapa ya, 1, 2, 3, tapi kita pilih yang satu aja dulu. Geser ke texture. Nah, sekarang udah berubah ya teksturnya. Nah, supaya posisinya tidak ada di titik ini, kita akan ke emission shape, dan kita pilih shape itu ke sphere, dan radiusnya kita ganti ke 6. Oke, sekarang dia berukuran sebesar kurang lebih seperti bolanya. Nah, kita juga pengen supaya nyebar ya ke seluruh arah, jadi ke direction, spread-nya kita 45 kita jadikan ke 180. Dan untuk gravitasi kita kurangi dari 98 ke 20 aja biar nggak terlalu cepat turunnya. Nah, kita pengen partikel-partikel ini memutar sendiri ya. Jadi kita ke angular velocity dan velocity masih 0 ya. Kita ganti ke 200. Lalu kita pengen gedein serpiannya ya. Jadi mungkin ke scale, lalu ini jadi 1,3 aja. Lalu untuk setting terakhir, kita ke time, kita naikkan lifetime-nya ke 2, kemudian explosive-nya kita gedein ya, jadi dia akan muncul bersamaan, dan speed scale-nya kita naikkan ke 5. Oke, oh ya ini kelihatannya kayak masih kurang nyebar ya, jadi kita akan tambahkan velocity initial-nya ya, ini ke misalnya 20. Oke, ya ini kelihatan lumayan, atau mungkin 10 aja. Oke. Nah, jadi dia akan munculkan animasi seperti ini, atau partikel seperti ini, dan kita akan terakhir adalah matikan emitting dan nyalakan one shot. Kita save. Kemudian di script bola meriam kita akan tambahkan di sini ya CPU particles emitting sama dengan true. Tapi kita juga ingin menghapus bola meriam ini ketika partikel selesai ya. Kita bisa tulis yield get3 create timer, time sec-nya adalah PU lifetime terus timeout. Jadi yang dilakukan di sini adalah kita akan create timer sepanjang lifetime-nya si partikel tadi ya, 2 detik. Dan kalau sudah timeout, maka kita akan hapus diri sendiri. Play scene ya. Maka akan kelihatan partikel kayak rusak gitu ya. Di bola meriam kita bisa cek apakah body itu hero. If body name sama dengan hero, maka kita akan panggil body terluka ya. Nah, kalau begini, ketika dia tertabrak oleh peluru, maka hero akan muncul animasi terluka ya. Gimana teman-teman? Asik dan mudah kan? Jadi hari ini kita sudah mempelajari beberapa hal seperti penggunaan animation tree, call method pada animation player, menggunakan recast 2D, dan juga CPU particle 2D. Makasih yang udah request di channel, requestnya banyak yang bagus dan menarik-menarik. Silakan tetap request, karena aku catat dan aku usahakan bisa nampilin beberapa dalam satu post sekaligus. Kalau enggak ya nanti aku akan bikin seri tutorial baru. Oke, itu dulu. Terima kasih dan sampai ketemu.